Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya David Aryastia Febrian Susanto dari kelas 2 D3 ITA, NRP 31205017. Baik, pada tugas workshop pemrograman framework ini, saya akan menjelaskan latihan pengerjaan dari modul yang kelima yang berjudul Handling Request. Baik, di sini saya akan langsung masuk ke dalam latihan soalnya, yaitu latihan soal dari modul materi yang kelima yang berjudul Y2 Handling Request. Di sini saya akan menjelaskan beberapa latihan pada modul ini. Baik, di latihan yang pertama ini, yang pertama saya diminta untuk membuat sebuah tabel statistik di database yang memiliki kolom seperti pada gambar di samping ini. Jadi di sini saya akan membuat tabel dengan nama statistik di database yang telah saya buat sebelumnya. Baik, di sini saya langsung saja masuk ke dalam localhost-nya. Nah, di sini saya akan akses web saya terlebih dahulu, yang berjudul MyMart. Saya akan akses di front end. Lalu selanjutnya saya akan akses untuk localhost database-nya. Database. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah masuk ke dashboard-nya localhost. Saya pilih phpMyAdmin. Nah, lalu di sini juga tampil tampilan untuk front end-nya, yaitu toko barunya. Di sini saya akan membuat sebuah tabel baru di dalam database yang sebelumnya saya buat pada latihan sebelumnya, yaitu di latihan di MyMart ini. Nah, di sini saya akan buat di database MyMart. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan tabel baru dengan nama statistik. Seperti ini. Akan buat tabel dengan nama di sini new. Lalu dengan tabel statistik. Di sini saya akan buat tabel dengan nama statistik. Statistik kecil, statistik. Lalu di sini untuk kolomnya ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kolom. Jadi saya masukkan 6. Kita pastikan nama tabelnya benar. Saya klik go. Nah, lalu saya akan isi pertama ID access time. Pertama di sini adalah ID dengan tipe integer 11. Lalu di sini ada access time. Nah, di sini di percobaan sebelumnya saya sudah mencobanya. Access time integer 11. Nah, access time di sini adalah tipe datanya date time, artinya nanti dia agar diisi otomatis oleh sistem. Lalu ada juga user IP, user host. Oke, user IP. Nah, untuk user IP tipenya varchar, user host varchar 50. User IP tipenya varchar 20. Lalu user host tipenya juga varchar 50. Lalu ada juga pet info dan juga query string. Nah, untuk pet info juga tipenya ini varchar pet info. Tipenya sini adalah varchar 50. Lalu ada query string. Sini kita lihat untuk query stringnya. Query stringnya adalah varchar string 50. Nah, kita di sini untuk ID-nya kita checklist untuk auto increment untuk agar dia menjadi primary key. Lalu selanjutnya di sini pet info dan juga query string akan kita buat menjadi null agar nanti dia agar bisa bertipe null, tipe datanya agar bisa diisi oleh sistem secara otomatis untuk pet info dan query stringnya. Nah, di sini akan saya buat menjadi null untuk query stringnya.
Saya buat checklist untuk pet info dan juga query string. Oke, jika sudah kita sesuaikan dengan tabel di sini, ID integer, lalu access time, date time, benar, user IP, user host, varchar, 2050. Baik, sudah benar. Untuk tipe datanya, kita klik save saja langsung. Lalu di sini ID-nya juga auto increment, agar tiap rem kita klik save. Lalu selanjutnya kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah berhasil membuat tabel. Nah, lalu selanjutnya setelah membuat tabel, saya akan masuk ke model latihan soal yang kedua. Nah, saya diminta untuk membuat model di aplikasi saya untuk tabel statistik. Nah, jadi di sini saya akan membuat model di aplikasi. Nah, di sini saya akan membuat model di G seperti pada sebelumnya. Saya akan masuk ke dalam settingan G-nya. Tanda tanya R sama dengan G. Sini akan masuk ke settingan G. Nah, di sini saya masuk ke G. Di sini saya akan membuat model generatornya. Saya langsung saja mengarah ke dalam model generator. Nah, di sini tabel name-nya sudah ada yang bernama statistik. Model class name-nya otomatis, lalu namespace-nya up model. Oke. Lalu untuk code template-nya sudah sesuai my model, saya preview. Oke, kita lihat. Ya, sudah tampil dengan nama David di sini. Saya akan langsung saja generate. Oke, di sini sudah successfully untuk generate. Saya akan masuk ke dalam model statistiknya, yaitu di front end pastinya. Saya buka model, karena saya bekerja di front end, maka saya akan buka model di sini, model, lalu di sini sudah ada statistiknya. Nah, kita lihat di sini ada access time, user IP, user host required. Oke, selanjutnya saya sudah membuat model di sini. Saya akan masuk ke dalam latihan soal selanjutnya. Sini akan saya masuk ke web lagi, web. Oke, lalu selanjutnya masuk di soal yang ketiga. Saya diminta untuk menambahkan proses untuk mencatat informasi. Nah, di sini dia akan mencatat informasi secara otomatis yang saya akan set, yang mana akan tulis oleh sistem itu sendiri pada saat user mengakses web tersebut. Jadi menambahkan proses untuk mencatat informasi, di mana akan mencatat waktu akses, IP pengguna, nama komputer pengguna, pet info, dan juga query string dari request yang dilakukan oleh pengguna pada root item/index dan item view dari aplikasi. Nah, di sini item ini adalah controllernya, index ini adalah actionnya, dan item controller, dan view ini action dari aplikasi. Nah, ini saya akan masuk ke dalam item controllernya. Nah, jadi di sini saya akan masuk ke bagian controller. Di sini masuk ke bagian controller. Saya masuk ke front end. Lalu selanjutnya di sini saya akan masuk ke bagian controllernya. Oke, saya sudah masuk ke bagian controller. Nah, di sini saya masuk ke bagian item controller. Kita lihat lagi soalnya. Jadi di sini saya akan menambahkan proses untuk mencatat informasi waktu akses IP pengguna, nama komputer pengguna, pet info, dan query string dari request yang dilakukan oleh pengguna pada root item index dan item view dari aplikasi. Nah, langkah pertama yang saya lakukan di sini, saya akan masuk ke bagian item controller, dan kita lihat bahwasanya di latihan sebelumnya saya mengkomen atau menghapus, tidak mengkomen query atau sintak dari action create sampai action delete untuk CRUD-nya. Nah, di sini akan saya uncomment terlebih dahulu dengan cara saya blok.
Lalu di sini saya akan beli kontrol garis miring. Saya klik save di sini. Oke. Nah, selanjutnya hal yang pertama saya lakukan di sini sudah saya uncomment. Nah, hal yang pertama saya lakukan di sini saya akan masuk ke bagian item action index-nya. Saya akan cari untuk di sini ada action view, ada action index. Nah, di sini ada action index. Nah, di sini yang pertama saya akan membuat inisiasi terlebih dahulu karena model statistik tersebut belum diketahui. Jadi jika model statistik tersebut belum diketahui, saya akan membuat inisiasi terlebih dahulu di action index ini. Nah, dengan cara agar sistemnya bisa dikenali, di sini saya akan mencoba untuk menuliskan $info sama dengan new statistik. Sini harusnya dia $new statistik new statistik. Nah, sini saya akan save. Nah, di sini karena kita sudah inisiasi, seharusnya di sini namespace-nya dia otomatis masuk di sini ya. Tetapi di sini namespace-nya belum masuk untuk mengenali dari model di statistik. Makanya di sini akan saya inputkan lebih dulu secara manual dengan cara dengan cara mengisikan use di sini up model sesuai namespace yang kita buat di statistik up model slash statistik di sini. Saya tak lupa titik koma. Oh, salah. Tadi user seharusnya use spasi app slash models slash statistik. Oke, saya klik Ctrl Save. Oke, saya Ctrl Save. Lalu selanjutnya, nah di sini saya sudah inisiasi terlebih dahulu. Nah, saya selanjutnya di sini saya akan langsung saja di indeks ini saya akan mengisikan di mana dia nanti akan menginisiasi $info di mana dia akan mengisikan new access time-nya, user access time. Jadi pada saat user mengisikan waktunya tadi dengan cara memanggil user IP, nah, access time user IP di sini info, lalu juga access time-nya, nah, sama dengan date-nya. Nah, di sini date-nya kita akan menggunakan PHP untuk memanggil date-nya. Sini saya akan coba memanggil date. Coba memanggil PHP date time. Nah, di sini ada date manual. Kita akan coba untuk di sini kita lihat date-nya. Nah, di sini date. Saya akan copy. Lalu saya masukkan ke sini. Date. Access time. Date-nya ini. Kita klik save. Oke. Dia sudah masuk seharusnya info access time-nya untuk date. Nah, lalu selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menambahkan $info untuk user IP-nya di sini. Nah, di sini untuk user IP itu agar dia dapat mengenali IP dari user yang mengakses web tersebut dengan $2 lalu $app ya $app. Nah, dia akan request
request user IP. User IP. Oke, user IP di sini. Oke. Nah, kita lihat di sini bahwasanya mungkin kita lihat di sini Y-nya ini belum masuk ke kelasnya. Belum ditambahkan kelas. Nah, untuk menambahkan kelas kita klik kanan seperti ini. Kita periksa dulu info user IP Y $app request. Nah, di sini untuk menambahkan kelas kita klik kanan lalu import our classes. Nah, dia sudah mengimport our classes di sini. The class is import. Lalu selanjutnya kita save. Nah, kita akan mencoba untuk melihat info $info user host. Di sini coba user host sama dengan Y 2.2 $app. Nah, di sini request. Lalu selanjutnya user request user host ya. Sini user host. Nah, kita sepertinya di sini tidak tahu apakah benar atau tidak. Sepertinya tapi di sini dia tidak bisa memanggil user host menggunakan perintah ini ya. Nah, jika benar maka kita akan mencoba untuk $info sini $info memanggil user host. Oke, kita coba. Nah, jadi di sini $info user host. Nah, lalu selanjutnya kita masukkan lagi untuk $info user host get hostname. $info. Nah, kita lihat di sini apakah dia bisa memasukkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan masukkan untuk pet infonya. Pet info dengan nama $info. Nah, untuk pet infonya pet info sama dengan Y 2.2 $app. Di sini dia akan merequest pet infonya, pet info. Lalu juga $info, saya masukkan $info. Nah, dia di sini akan masuk untuk menyimpan query string. Ya, menyimpan query string sama dengan Y 2.2 $app. Nah, dia nanti akan merequest user hostnya. Oke, kita lihat di sini bahwasanya kita sudah menginputkan. Nah, untuk meng-save semua query ini dengan cara kita inputkan di sini $info sama dengan save. Oke. Nah, baik, kita akan lihat di sini untuk user hostnya. Di sini untuk host sepertinya kalau menggunakan Y sebenarnya tidak bisa. Makanya kita akan mencoba untuk menggunakan PHP, yaitu dengan memasukkan PHP get hostname. Saya akan mencari PHP get hostname. Di sini hostname. Oke, saya akan klik di sini. Nah, sini ada, kita akan menggunakan PHP untuk mengget hostname-nya, dapatkan hostname. Sehingga di sini saya akan coba untuk menghapus info user sama dengan Y ini akan saya hapus sama var-nya.
sama dengan get hostname di sini. Seperti access time date seperti ini menggunakan PHP. Kita klik save. Oke, kita akan uji coba. Kita uji coba dulu masuk ke home. Di sini seharusnya sudah tampil untuk statistikanya. Kita lihat di sini. Kita refresh. Mungkin ada yang error sebentar. Kita coba periksa lagi $info new statistik. Lalu selanjutnya $info access time date. Lalu $info user IP, y app request user IP. Lalu selanjutnya ada info user host get host name, info pet info y app request pet info query string y app request. Nah, di sini untuk men-save-nya gunakan $info save seperti ini. Saya akan coba untuk save. Coba. Oke. Oh iya, mohon maaf, saya lupa dalam membuat modelnya. Untuk model sudah tadi. Di sini statistiknya sudah. Saya akan coba untuk masuk ke produk. Di sini ada error. Saya model statistik. Nah, kita lihat di sini setting unknown property up model statistiknya. Kita akan coba lagi untuk masuk. Nah, sepertinya ada error. Di sini sudah benar seharusnya. Kembali masukkan. Oh ya, errornya di sini. $info new. Sini $info. Oh ya, di sini seharusnya new-nya itu menggunakan n-nya menggunakan huruf kecil ya. Sehingga di sini mungkin error. Nah. Oke, $info sama dengan new. Saya coba use up model statistik. Model statistik. Item controller. Up model statistik. Sudah benar. Lalu selanjutnya info new statistik. Kita coba lagi. Nah, mungkin di sini ada error. Seharusnya di sini tampil ya. Tapi di sini ada error di bagian my mark-nya. Kita akan coba cek kembali di $info statistiknya di sini. Kita akan coba cek kembali di sini. Nah, baik, jadi di sini terdapat error pada pet infonya ya, sehingga di sini saya akan coba untuk menguncommand bagian pet info, komen, lalu saya akan refresh.
Nah, di sini saya akan coba untuk ada di bagian query string-nya juga. Nah, di sini query string juga error. Kita coba. Oh ya, jadi di sini kesalahannya adalah untuk pet info dan juga query string-nya harus menggunakan huruf kecil di sini. Nah, kita akan coba. Saya akan refresh. Nah, dia tidak error. Nah, kita lihat apa dia sudah tampil untuk pet info dan query string. Nah, dia pet infonya sudah tampil 0, query stringnya juga 0. Nah, saya coba misal menampilkan produk di sini. Apakah dia sudah bisa mengakses? Nah, lalu user IP-nya 1 karena saya menggunakan localhost. Saya coba akses menggunakan IP saya 43104. Nah, 192.168.43.104. Saya coba akses. Nah, seharusnya dia tampil untuk IP. Nah, di sini tampil IP, lalu pet info dan query string-nya masih 0. Sehingga di sini saya akan coba untuk mengcopy. Di sini saya copy, lalu di sini di action view akan saya paste. Nah, di sini ada error. Saya akan coba action view di sini, paste di sini. Saya akan coba refresh, lalu saya akan masuk ke dalam view di kategori 2. Apakah dia tampil? Nah, di sini masih 0. Nah, seperti ini. Saya refresh. Nah, baik, jadi di sini mungkin ada kesalahan dalam menginputkan item di field tabel datanya. Baik, jadi itu adalah soal terakhir yang menambahkan proses untuk mencatat informasi. Waktu akses IP penggunaan nama komputer, pet info, dan query string pada modul materi yang ke-5 yang berjudul handling request. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dapat kesalahan. Sekian dan terima kasih.